وسلم تسليما كثيرا على الاستمرار. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umatnya. Alhamdulillah, di malam hari ini kita membahas sejarah atau kisah Nabi Daud alaihissalam. Jadi Nabi Musa sudah selesai. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru, yaitu kisah Nabi Daud alaihissalam. Tamhidun, prolog atau kata pengantar sebelum membahas, diawali dengan kata pengantar atau prolog dalam bahasa ilmiah, atau juga disebut muqaddimah. Nabi Daud alaihissalam dengan Nabi Musa itu yang paling awal atau yang paling lebih dahulu itu Nabi Musa. Setelah Nabi Musa ada nabi-nabi lainnya yang namanya tidak disebut. Kurang lebih ulama menghitung masa waktu antara Nabi Musa ke masa Nabi Daud itu kurang lebih 500 tahun. Di fase itu ada nabi-nabi yang diutus oleh Allah khusus kepada Bani Israel, namun tidak disebut namanya dan tidak termasuk para nabi yang disebut namanya di dalam Al-Quran. Yang kita hafal itu mulai Nabi Adam, Idris, kemudian Nabi Nuh, Nabi Hud dan seterusnya. 25 itu paling akhir Rasul Sayyiduna Muhammad SAW. Nah, ini nama-namanya disebut al-madhkur fil Quran, disebut di dalam Al-Quran. Tapi yang tidak disebut lebih banyak. Para nabi, para rasul yang Allah tidak sebutkan di dalam Al-Quran jumlahnya jauh lebih banyak. Jadi masa antara Nabi Musa dengan Nabi Daud 500 tahun itu diutus para nabi, para rasul, tapi Bani Israel membunuhnya. Banyak dibunuh oleh Bani Israel, nabi-nabi mereka sendiri. Baik. Nah, dari sini kita bisa pahami bahwa kitab Taurat, kalau urutan masa, Taurat dulu baru Zabur. Ya. Setelah itu baru Injil. Setelah Injil Al-Quran. Kalau kita urut kitab sucinya sesuai masa waktu. Daudu, nama Nabi Daud diriset oleh para ulama, itu Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 16 kali. Ya, 16 kali disebut di dalam Al-Quran. Daud. Dan bukan bahasa Arab berasal, tapi dari bahasa Ibrani. Putra beliau seorang nabi juga yang sangat terkenal, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman disebut sebanyak 17 kali di dalam Al-Quran. Kedua-duanya di dalam ilmu bahasa Arab atau ilmu Nahu mamnu'ani tasrif. Tidak boleh dibaca tanwin. Dawudu dan Sulaimanu. Tidak boleh dibaca Dawudun atau Sulaimanun, karena dilarang ditanwin. Kemudian di sini dikatakan Dawudu nabiyun min anbiya'i Bani Israel.
Nabi Daud ini adalah nabi dari golongan Bani Israel. Kalau berbicara sejarah para nabi, yang dimaksud bukan Bani Israel yang ada di zaman kita ini. Yang dimaksud itu anak turunan Nabi Yakub. Bukan yang dimaksud di zaman kita yang sekarang berdiri negara Israel itu. Tapi yang dimaksud anak turunan Nabi Yakub. Waqad jama'a Allah Ta'ala lahu bainan nubuwati wal mulki. Dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala menghimpun kepada Nabi Daud antara kenabian dan kerajaan. Jadi selain beliau seorang nabi, beliau juga seorang raja. Istimewa. Nabi dan raja. Begitu juga putra beliau, Nabi Allah Sulaiman. Allah berikan kenabian, juga Allah berikan kerajaan. Al-Mulk. Ada keterangan di dalam kitab, di antara para anbiya, ini semua kan mulia. Para nabi, para rasul semuanya mulia. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Tapi nanti di antara para nabi yang paling akhir masuk surga di antara para nabi, ya, bukan manusia, di antara para nabi, itu Nabi Sulaiman. Sebab hitungan hisabnya lebih lama dibanding para nabi yang lain, karena nabi yang paling kaya Nabi Sulaiman. Padahal hartanya semua untuk kebaikan. Dan luar biasanya Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran bahwa Nabi Sulaiman mewarisi apa yang diberikan oleh ayahnya Nabi Daud. Di sini ulama menyatakan yang diwariskan di sini kenabian, kerajaan, dan ilmu. Tapi ilmu bisa dengan ilmu kasbi wal wahbi, diraih dengan belajar, dan juga ada yang Allah berikan secara langsung, disebut ilmu laduni. Kalau para nabi disebut, istilahnya diberikan wahyu, tanpa belajar pun mereka bisa mendapatkan ilmu. Itu khususnya para nabi. Kata waris di sini, ini memang menjadi undang-undang di kalangan para nabi. Setiap kali ada seorang nabi memiliki anak laki-laki, itu anaknya mewarisi kenabian. Dia punya anak lagi, jadi nabi lagi, begitu. Paling minimal cucu. Cuma rata-rata para nabi jika memiliki anak laki-laki, maka anak laki-laki itu mewarisi kenabian. Kalau anak perempuan tidak mewarisi kenabian. Ulama sepakat gak ada nabi perempuan. Semua nabi laki-laki. Di sini hikmahnya kenapa nabi kita, putra-putra beliau yang masih kecil wafat. Allah sengaja wafatkan. Nabi punya anak laki-laki, ada yang namanya Ibrahim dari Maria Kiptia. Ada namanya Qasim, makanya kunyah beliau Abul Qasim. Ada namanya Abdullah atau Tohir. Ini anak laki-lakinya Rasul. Tapi di usia masih anak-anak, Allah wafatkan mereka. Apa hikmahnya? Tadi, kalau hidup, maka ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Karena warisan kenabian itu diwariskan kepada anak laki. Sedangkan nabi kita ini adalah nabi yang paling akhir. Maka Allah wafatkan semua putra-putra beliau sehingga tidak mewariskan kenabian. Yang hidup anak laki-laki. Cucu-cucunya lewat
mohon maaf, yang hidup anak perempuan. Cucu-cucunya dari anak perempuan, dari Sayyidah Fatimah, Zahra, anak perempuan beliau lahir Ruqayyah, Ummu Kulthum, Zainab, itu yang hidup. Tapi turunannya yang eksis lewat Sayyidah Fatimah, memiliki anak 3 laki-laki, Hasan, Husain, Muhassin. Muhassin meninggal di usia masih anak-anak. Hasan dan Husain, disinilah nanti nasab Rasul, turunan Rasul berasal dari 2 cucu tersebut. Nah, itu kenapa hikmahnya Rasulullah anak laki-lakinya Allah wafatkan. Baik. Wa atahu khairai dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Daud 2 kebaikan, dunia dan akhirat. Fakana nabiyan malika. Beliau seorang nabi dan juga seorang raja. Wa huwa ahadur rusulil ladzina nazalat alaihim al-kutubu as-samawiyah ba'da Musa id atahu Allah az-zabur. Dan Allah Ta'ala mengutus beliau sebagai Rasul. Nabi Daud juga seorang Nabi dan Rasul. Ada definisi kalau Rasul punya syariat baru, disebut dengan Rasul. Kemudian diperintahkan menyampaikan dakwah kepada umat. Definisi lainnya mengatakan kalau syariat dilanjutkan, tidak membawa syariat yang baru, maka disebut dengan Nabi, bukan Rasul. Dia hanya meneruskan. Yang dimaksud syariat yang baru ini bukan masalah usul, masalah akidah. Karena akidah adalah masalah pokok, mulai dari Nabi Adam sampai Rasul, tidak ada yang berubah, karena masalah pokok. Dr. Said Ramdan Al-Buti dalam kitab Fiqh Sirah Nabawiyah, beliau mengatakan yang berubah itu hanya satu, yaitu hukum syariat. Setiap nabi itu ada sedikit perubahan hukum syariatnya. Kalau kita baca di dalam Al-Quran misalnya ya, istananya Nabi Sulaiman ada patung-patung makhluk hidup. Nah, bagi mereka syariat itu di zaman mereka tidak haram. Tapi di dalam syariat Rasul Nabi kita Muhammad SAW, patung-patung makhluk hidup itu hukumnya dilarang, haram. Kemudian kita membaca di dalam surat Yusuf bagaimana sujud, ya, saudara-saudaranya Nabi Yusuf sujud kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tidak melarangnya karena di zaman mereka sujud kepada manusia, manusia sujud kepada manusia tidak dilarang. Sekalipun ada ulama yang menafsirkan maknanya sujud bukan sujud sebagaimana kita sholat, hanya membungkukkan badan. Itu juga disebut sujud. Tapi di syariat kita, syariat Islam, hal itu dilarang. Ya, tidak boleh an yasjuda ahadan li ahadin, seseorang sujud kepada seseorang. Nah, itu perubahannya di syariat. Tapi kalau masalah akidah sama, tidak ada yang berubah. Dan masalah akhlak juga sama. Diberikan kitab suci kepadanya, kepada Nabi Daud, namanya adalah Az-Zabur. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْدَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْدٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا. Sungguh kami telah memberikan kemuliaan sebagian para nabi di atas para nabi yang lain. Artinya di kalangan para nabi ada yang punya derajat lebih tinggi. Kita kenal istilah ulul azmi. Ulul azmi. Dan kami telah berikan kepada Nabi Daud Zabura,
kitab suci yang bernama Zabur. Al-Hafiz Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, beliau meriwayatkan Nabi Daud termasuk nabi yang ajmal sauta, suara yang sangat indah. Ajmal sauta. Saking indahnya suara beliau ketika membaca kitab suci Zabur, sungai yang mengalir berhenti sesaat. Sungai yang mengalir, beliau sedang membaca kitab Zabur, berhenti sesaat. Kemudian hewan-hewan yang ada di hutan semuanya keluar dari hutan untuk menghampiri Nabi Daud, hanya sekedar untuk menikmati suara indah Nabi Daud ketika membaca kitab Zabur. Bahkan gunung-gunung pun ikut bersenandung, bertasbih bersama Nabi Daud. Nabi Daud selesai membaca kitab Zaburnya, itu hewan-hewan yang berkumpul mendengarkan bacaan kitab suci Zabur dari Nabi Daud, mereka masih terbius hingga berhari-hari. Sampai diriwayatkan banyak yang mati kelaparan, lupa makan, lupa minum, masih terbius dengan keindahan suara Nabi Daud alaihissalam. Nah, secara umum semua para nabi memiliki suara yang indah. Para nabi seluruhnya tampan, para nabi seluruhnya sempurna. Tapi Nabi mengatakan di dalam hadisnya bahwa ma ba'atsallahu nabiyya illa hasanal wajhi hasanas sawt. Allah tidak pernah mengutus seorang nabi kecuali wajahnya tampan, suaranya indah. Wa inna nabiyakum ahsanuhum wajha wa ahsanuhum sawta. Kemudian Rasul mengatakan, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya nabi kalian, yaitu Nabi Muhammad, adalah nabi yang paling indah suaranya dan paling tampan wajahnya. Amma Sulaimanu, adapun Nabi Sulaiman, putra beliau, fahuwa ibnu Dauda, ya, beliau adalah anak kandung Nabi Daud. Bahasanya kalau dalam ilmu leksikal kamus bahasa Arab, ada perbedaan antara walid dan abun. Bahasa Arab bapak kan ada abah, ya, kalau kita di bahasa Indonesia itu kan abun. Ada juga istilah walid. Nah, itu ada perbedaan. Kalau walid itu secara biologis, anak kandung yang terlahir dari ya biologis, dari pernikahan dari bapak tersebut. Jadi binnya kembali kepada bapak kandungnya. Itu namanya walid. Tapi kalau abun di sini lebih umum. Seorang guru yang mendidik murid itu disebut abu. Ada istilah abu, ya. Bisa juga dia berfungsi bukan hanya sebagai ayah biologis, tapi mendidik anak. Makanya fungsi ayah itu bukan hanya sudah punya anak ditinggal, gak dikasih pendidikan. Di rumah juga fungsi ayah sebagai abu, yaitu harus mendidik, harus berikan nasihat. Itu fungsi daripada abu. Maka di dalam Al-Quran di surat Luqman, Allah contohkan bagaimana Sayyidina Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya, wa isqala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun 'adzim. Itu kan fungsinya sebagai abu, bukan hanya walid. Kalau walid hanya sebatas biologis, tapi istilah orang tua, ayah di sini juga menggunakan lafaz abu. Maka di dalam riwayat dikatakan abaukum thalatha. Yang namanya aba ada 3. Yang pertama, ayah yang dengan sebab dia kau lahir. Yang kedua, ayah
yang dia nikahkan anak perempuannya kepada mertua. Yang kedua, yang ketiga, ayah yang mengajarkan kamu ilmu. Di situ kan menggunakan lafaz ayah. Jadi dia menjelaskan fungsi. Fungsi bukan hanya sebatas biologis, tapi peran seorang ayah mendidik, membimbing anaknya. Maka digunakan lafaz. Dan istilah ini yang sering digunakan oleh para nabi. Kalau kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim ya, berdialog dengan putranya Nabi Allah Ismail. Ya abati, bukan ya walid. Karena Nabi Ibrahim bertugas bukan hanya sebagai ayah biologis, tapi mendidik Nabi Ismail sehingga menjadi anak yang sabar, yang beriman, yang menyerahkan urusannya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, anak beliau ini Ibnu Daud, yaitu Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud. Waqad an'ama Allahu alaihi aidan bin nubuwah wal mulki. Allah berikan nikmat juga kepadanya, diberikan kenabian dan juga kerajaan. Bahkan enggak ada kerajaan yang dimiliki oleh manusia yang sama dengan kerajaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Itu sudah tidak akan ada lagi kerajaan seperti kerajaan Nabi Sulaiman. Pasukannya saja dari golongan jin, ada manusia, ada hewan, ada. Bahkan kendaraannya itu lebih canggih. Di zaman itu sampai sekarang nggak ada kendaraan yang secanggih kendaraan Nabi Sulaiman. Sakharna lahu riha. Kendaraannya adalah angin. Kemana beliau berkehendak, angin itu akan membawa ke tujuan yang beliau kehendaki. Kemudian lantai istananya di dalam riwayat Ibnu Najjar itu ada akuarium raksasa, ya, jadi transparan. Sampai Ratu Balkis kira itu air, angkat sedikit pakaiannya, padahal itu adalah lantai. Ya, yang di dalamnya itu, di bawahnya itu ada akuarium raksasa. Nah, ini menunjukkan kebesaran kerajaan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Wa atahu al-hikmata hatta innahu. Nah, wa atahu al-hikmata. Allah berikan kepadanya hikmah sehingga luqiba bi Sulaiman al-Hakim. Sehingga beliau diberikan julukan Nabi Sulaiman Al-Hakim, orang yang ahli hikmah. Wa Dawud awwalu ma lama'a ismuhu wa dha'at syuhratuhu. Dan Nabi Daud awal namanya ini bersinar. Awal namanya bersinar artinya dikenal orang. Itu awalnya wa dha'at syuhratuhu, dan namanya ini reputasinya terangkat, ya, dikenal oleh banyak orang. Indama kana jundiya fi jaisi Taluta, itu ketika beliau menjadi tentara. Jadi tidak langsung beliau jadi raja. Beliau tidak orang tuanya beliau bukan raja, bukan seorang raja. Rajanya waktu itu Talut, ya, Talut. Posisi Nabi Daud waktu itu adalah tentara biasa. Bahkan di dalam satu riwayat bukan tentara, hanya ikut-ikut saja angkat bantu barang-barang pasukan-pasukan tersebut. Begitu. Dalam riwayat yang lain memang tentara beliau. Senjatanya itu pakai katapel, ya, kalau orang bilang. Itu senjatanya. Ini luar biasa. Jadi beliau terkenal ketika menjadi tentara, ya, pasukan tentaranya Talut. Ini kita bahas Talut sedikit dulu. Biasanya para ulama ahli sejarah sebelum membahas Nabi Daud pasti akan berkisah tentang Talut dan Jalut. Talut nama lainnya adalah Shaul. Nama lainnya Shaul. Kalau Jalut Goliat. Ya, Jalut Goliat. Talut ini
diceritakan dulu Bani Israel setelah wafatnya Nabi Musa kan dipimpin oleh Yusha bin Nun, muridnya Nabi Musa yang juga diangkat menjadi seorang nabi. Ceritanya mereka sudah mukim di Palestina ya. Ini lanjutan cerita yang lalu. Waktu Nabi Musa ikut juga mengantarkan Bani Israel, Nabi Musa itu tidak sempat masuk ke Palestina. Meninggal beliau di perjalanan. Tapi beliau wasiatkan kepada muridnya Yusha bin Nun yang menggantikan posisinya. Sehingga Yusha bin Nun lah yang mengantarkan Bani Israel sampai masuk ke Palestina. Di situ ada cerita terjadi peperangan. Ada pasukan yang sudah menguasai Palestina waktu itu. Nah, ketika dipimpin oleh Yusha bin Nun, keadaan Bani Israel masih dalam keadaan yang baik, taat kepada Allah. Kemudian mereka juga orang yang terdidik. Tapi di saat Yusha bin Nun meninggal dunia, nah disinilah fase di mana mereka menjadi orang-orang yang sudah lagi jauh dengan nilai-nilai agama, jauh lagi dengan nilai-nilai akhlak dan moral. Sehingga yang terjadi, Nabi yang diutus setelahnya itu banyak yang mereka bunuh. Banyak mereka bunuh. Di dalam perjalanan 500 tahun, cukup panjang dari Nabi Musa ke Nabi Daud itu 500 tahun. Setelah wafatnya Yusha bin Nun juga, ya itu kan di masa Nabi Musa. Nah, ada suku Bani Israel yang dikenal sebagai suku yang melahirkan pemimpin-pemimpin mereka. Ya, namanya Lewi. Gobilah, namanya Gobilah Lewi. Lewi ini nisbat kepada nama anak Nabi Yakub, Lewi bin Yakub. Di dalam riwayat Israiliyat ya, seperti Wahab bin Munabbih, Ka'ab al-Ahbar, ya mereka meyakini bahwa Lewi ini juga seorang nabi, Lewi bin Yakub. Nabi Yakub punya istri ada beberapa ya. Jadi tidak saudara kandung dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ibunya beda, tapi satu ayah, bin Yakub, Yusuf bin Yakub, Lewi bin Yakub. Ya, ibunya Lewi ini namanya Lea. Dia ada melahirkan beberapa orang anak, 3 atau 4 anak. Nah, dari sinilah Lewi inilah yang melahirkan turunan para nabi, melahirkan pemimpin-pemimpin dari Bani Israel. Cuma pada waktu itu Bani Israel dalam keadaan ya sudah tidak mengamalkan lagi nilai-nilai agama yang diajarkan oleh nabi-nabi mereka sebelumnya. Akhirnya apa? Kaum Lewi itu dibantai. Sampai tersisa 1 orang perempuan saja. Dan mereka pikir kalau dibunuh juga habis, gak ada lagi nabi yang diutus. Karena biasanya para nabi itu terlahir dari keturunan Lewi. Mereka sisakan 1 perempuan namanya Hubla. Nah, perempuan inilah ketika masa itu ada musuh dari luar sering menyerang Palestina. Dan mereka kalah, dan punya kekuatan waktu itu karena kehilangan figur pemimpin, nggak ada pemimpin waktu itu. Maka mereka bermusyawarah mengusulkan, ini perempuan dari keturunan Lewi kan masih ada satu. Bagaimana kalau kita minta kepada Tuhan agar ini wanita lahirkan seorang nabi juga kepada kita? Dan Allah masih mengijabah permintaan mereka. Diijabah. Dinikahkanlah ini perempuan namanya Hubla dengan laki-laki yang soleh di kalangan mereka. Lahirlah anak namanya Samuel. Bahasa orang-orang Israel, Bani Israel, Samuel, yang artinya bahwa Allah mendengar apa yang aku minta. Artinya itu dinamakan Samuel. Ternyata dijadikan Allah angkat sebagai seorang nabi. Tujuannya apa? Agar muncul pemimpin yang nanti bisa
melawan musuh ini. Musuhnya ini namanya bangsa Amalik. Bangsa Amalik ini adalah Arab kuno di zaman itu. Mereka berdomisili di wilayah Son'ah. Yang salah satu jenderal mereka yang sangat kuat namanya Jalut atau Goliat, orang-orang ya, orang-orang ahli kitab menamakan Goliat. Memang ini Algojo, gak ada yang berani melawannya, duel. Dihitung oleh ulama bentuk ya atau tinggi dari fisiknya Jalut itu kurang lebih 3 meter. Dia punya baju perang saja 56 kg. Baju perang, pegang tombak, pedang. Jadi kalau biasa sebelum perang duel 1 lawan 1, itu banyak yang mundur karena yang dihadapi ini raksasa. Nah, dari sinilah mereka tidak punya kekuatan Bani Israel menghadapi bangsa Amalik tadi yang bermukim di wilayah Hijaz, juga di wilayah Son'ah menurut Syekh Hamdan. Maka dimintalah agar Allah kirim bagi mereka juga seorang nabi yang nanti mungkin bisa memimpin atau mengabarkan kepada mereka siapa yang menjadi pemimpin mereka, dijadikan figur. Maka lahirlah Samuel, Nabi Samuel. Nabi Samuel diwahyukan oleh Allah bahwa yang nanti menjadi pemimpin sudah dijelaskan ukuran fisik badannya, tingginya sampai di mana. Itu sudah diwahyukan Allah kepada Nabi Samuel. Akhirnya satu ketika beliau seleksi calon pemimpin. Kayak seleksi tentara tuh harus lihat tingginya berapa kan? Nah, itu sudah dilakukan tuh di zaman Nabi Samuel. Dia seleksi tingginya, oh ini tingginya tidak sesuai dengan tinggi pemimpin. Diukur semua tidak ada yang cocok. Akhirnya beliau duduk di rumah, di teras rumah ya kurang lebih. Tiba-tiba ada pengembala kambing lewat. Disitulah Nabi Samuel melihat ini secara fisik kayaknya ini cocok yang ini. Dipanggillah pemuda tersebut, coba kamu punya tinggi. Diukur ternyata cocok sesuai yang telah diwahyukan Allah Ta'ala. Berarti kamu adalah pemimpinnya. Dan memang secara fisik tinggi orangnya. Makanya namanya Tolut. Tolut itu adalah orang yang tinggi fisiknya. Artinya Tolut. Dan memang ini pemuda cerdas, pintar, kemudian secara fisik juga profesional, sangat kekar, kuat. Tapi sayang strata sosialnya dia bukan orang yang berada. Sehingga ketika Nabi Samuel mengusulkan kepada Bani Israel bahwa pemimpin kalian adalah dia, Tolut, semua menolak karena mereka masih menilai dari materi. Nah, Tolut ini pengembala kambing, kenapa tidak ada pemimpin yang kaya raya? Disinilah Nabi Samuel menyampaikan pidato, mengatakan, dan ini Allah abadikan di dalam Al-Quran, di mana wa qala inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Sesungguhnya Allah yang pilih dia, Allah yang telah memilihnya menjadi pemimpin kalian, dan Allah melebihkan dirinya memiliki keluasan ilmu dan kekuatan fisik. Itu dari situlah akhirnya mereka mengangkat Tolut sebagai pemimpin mereka. Tolut atau namanya siapa tadi? Shaul. Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras di Al-Fadhil Quran Al-Karim, beliau sudah menghitung ya, bahwa nama Tolut itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran sebanyak 2 kali di surat Al-Baqarah. Yang pertama, wa qala lahum nabiyuhum, dan nabi mereka, Nabi Samuel berkata kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah sudah mengangkat Tolut sebagai pemimpin kalian. Malikan, Toluta malikan.
Wa qala lahum nabiyuhum innallaha, ya, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan bagi kalian Toluta malika, Tolut sebagai raja. Di ayat yang lain disebut falamma fasala Tolutu bil junud, tatkala Tolut menetapkan hukum terhadap tentara-tentaranya. Jadi 2 kali disebut nama Tolut di dalam Al-Quran. Adapun Jalut disebut sebanyak 3 kali di dalam Al-Quran. Ya, jadi kalau Nabi Daud tadi 16 kali namanya disebut di dalam Al-Quran, Nabi Sulaiman 17 kali, kemudian Tolut disebut 2 kali, dan Jalut disebut 3 kali di dalam Al-Quran. Maka diangkatlah Tolut menjadi pemimpin pada waktu itu, jadi raja. Singkat cerita, terjadi peperangan antara pasukan Tolut dengan Jalut. Di situ nanti menariknya, yang bisa membunuh Jalut Nabi Daud. Itu ada pembahasannya, ya. Nabi Daud hanya bermodalkan katapel tuh, pakai batu, dilempar, kena itu kepalanya Jalut, Jalut terjatuh. Kemudian beliau mendekati, ambil pedangnya itu, pedangnya sudah berapa meter, fi riwayah hampir 2 meter pedangnya Jalut. Nabi diberikan kekuatan, diambil itu pedang, dipenggal, mati. Disinilah mulai terkenal Nabi Daud. Ya, Nabi Daud terkenal, dan Tolut ini bukan nabi, dia orang biasa. Akhirnya takut kekuasaannya dirampas oleh Nabi Daud, muncul rasa khawatir itu. Ya, nanti jadi kisah yang panjang bagaimana terjadi konflik juga antara Tolut dengan Nabi Daud. Itu nanti pembahasan berikut. Nah. Kemudian dikatakan di sini, inda makana jundian fi jaisi Tolut Shaul hina baraza qaid a'da Jalut wa sara'ahu. Walakin man huwa Tolut wa man huwa Jalut hadani qaidani yahsunu bina an nu'arrifa bima al-qurra'ah qabla al-kalam. Beliau dikatakan dalam kitab ini. Nah, siapa itu Tolut, siapa itu Jalut? Jalut ya sudah diterangkan tadi. Ini adalah 2 jenderal perang. Yang satunya Jalut ini dari Amalik, Arab kuno. Raja pertama mereka itu disebut dengan Al-Arqam. Bangsa Amalik ini punya raja pertama, atau dikatakan raja yang hidup semasa dengan Nabi Musa. Namanya Raja Al-Arqam. Kemudian Tolut dari Bani Israel. Nabi Daud juga dari Bani Israel. Nah, sebelum kita membahas Nabi Daud, maka ada baiknya 2 jenderal ini kita perkenalkan kepada para pembaca sebelum membahas tentang kenabian Nabi Daud dan Sulaiman. Wa numahidu lidzalika bi dzikril ahdatsil lati rafaqat hayatuhuma, dan kita akan membahas secara luas terkait peristiwa-peristiwa yang terjadi yang di dalam hidup keduanya, ya, kehidupan keduanya, yaitu Tolut dan Jalut. Jadi ini di dalam kitab ini tidak langsung menjelaskan Nabi Daud. Nah, kita akan bahas dulu pertemuan berikut terkait kisah dari Tolut dan Jalut sampai selesai, baru masuk kepada Nabi Daud, karena dia satu kesatuan kisah, tidak bisa dipisah. Kalau mau cerita Nabi Daud, pasti di situ ada Tolut. Cuma sangat disayangkan, ya, ini sudah banyak dibuat jadi film oleh orang-orang Barat juga. Di situ Nabi Daud ditampakkan sosoknya secara fisik. Itu gak boleh dalam Islam. Para nabi itu gak boleh difisikkan, ya. Gak boleh. Karena kenapa gak boleh? Karena gak ada manusia yang setampan mereka. Nanti jadinya aktor yang memerankan itu pasti di bawah standar. Gak ada manusia
yang hidup, setampan apapun dia laki-laki itu, gak bisa akan sama dengan fisik ketampanan para nabi. Maka di situ dilarang. Kemudian juga memang ada, tapi sudah tersebar kalau saya lihat di YouTube tuh ada tuh video-video yang menampakkan ya duel antara Nabi Daud dengan Jalut, disebut David ya. Kalau bahasa mereka Sulaiman Solomon, Daud David, Samuel, ada yang mengatakan Sam'un. Sebelumnya ada Nabi Samson and Delilah, Simpson. Ini istilah antara Yahudi dan Nasrani, disebut Samson, yang satu Simpson. Kalau dalam istilah yang ada di dalam agama Islam, itu dijelaskan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, Nabi itu bernama Nabi Syam'un, dan kisahnya hampir mirip lah ya, hampir mirip. Dulu saya ingat tuh ada film Samson Betawi ya, ingat ya, almarhum ya Benyamin. Kalau Sam'un yang dikisahkan oleh Imam Ghazali, kekuatannya dicampur ya. Kalau yang Samson Betawi di bulu ketiak ya. Itu bedanya di antara ya. Baik, insyaallah kita bahas lagi di pertemuan berikut kisah Talut dan Jalut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'arhum wa tafarraqna bali tafarruqan ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.